Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim, yaitu masih dalam kitab Al-Fadail tentang keutamaan. Bab yang ketujuh yaitu bab dzikru qaunihi sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin. Bab yang menjelaskan tentang bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi. Dalam bab ini disebutkan oleh Imam Muslim hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, mathali wa mathalul anbiya'i kamathali rajulin bana bunyanan fa ahsanahu wa ajmalahu faja'ala an-nasu yutifuna bihi yaqulun ma ra'ayna bunyanan ahsana min hadha illa hadhihi al-labinah fa kuntu ana tilka al-labinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perumpamaan aku dan perumpamaan para nabi adalah seperti seorang laki-laki yang membangun sebuah bangunan, maka dia membaguskannya, membuat dia indah. Kemudian manusia pun berkeliling melihat bangunan tersebut dan mereka mengatakan, kami belum pernah melihat suatu bangunan yang lebih baik, lebih bagus, lebih indah daripada bangunan ini. Kecuali ada satu bagian, yaitu satu labinah, artinya batu bata yang masih kurang. Maka kata Nabi SAW, aku adalah batu bata tersebut. Dalam riwayat yang lain juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan, mathali wa mathalul anbiya min qabli kamathali rajulin ibtana buyutan fa ahsanaha wa ajmalaha wa akmalaha illa mawdi'a labinatin min zawiyatin min zawayaha faja'ala an-nasu yatufun wa yu'jibuhum al-bunyan fayaqulun ala wada'taha huna labinah fayatimma bunyanuka faqala Muhammad sallallahu alaihi wasallam fakuntu ana al-labinah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, permisalan aku dan permisalan atau perumpamaan para nabi sebelumku adalah seperti seorang laki-laki yang dia membangun rumah-rumah yang bagus, yang indah dan sempurna. Kecuali ada satu bagian batu bata di dari sudut-sudut rumahnya, yang mana manusia berkeliling melihat dan mereka kagum terhadap bangunan tersebut. Mereka mengatakan, tidakkah engkau meletakkan batu bata di sudut ini sehingga sempurna bangunanmu? Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, akulah batu bata tersebut. Selanjutnya juga disebutkan oleh
Imam Muslim riwayat dari Abi Sa'id yang juga sama. Kemudian yang terakhir riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mathali wa mathalul anbiya kamathali rajulin bana daran fa atammaha wa akmalaha illa mawdi'an labinah faja'ala an-nasu yadkhulunaha wa yata'ajjabuna minha wa yaquluna laula mawdi'un labinah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ana mawdi'un labinah ji'tu fa khatamtul anbiya. Perumpamaanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perumpamaan para nabi adalah seperti seorang laki-laki yang membangun sebuah rumah, kemudian dia menyempurnakannya dan melengkapinya kecuali satu batu bata, satu tempat bagian dari batu bata. Maka kemudian manusia masuk ke dalam rumah tersebut dan mereka kagum dengan rumah tersebut. Kemudian mereka mengatakan, kalaulah tidak karena adanya batu bata yang masih kurang ini. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, akulah batu bata tersebut. Maka aku datang menutup para nabi dan rasul. Dari hadis yang mulia ini, yang disebutkan oleh Imam Muslim, ya, Nabi SAW dalam hadis-hadis ini memberikan perumpamaan sebagaimana bab sebelumnya juga, yaitu bab tentang syafaqah Nabi, yaitu tentang bagaimana kasih sayang Nabi kepada umatnya. Nabi juga memberikan perumpamaan, permisalan, di mana para ulama menyebutkan di antara faedah Nabi SAW menyebutkan perumpamaan itu adalah agar kita bisa memahami makna yang akan disampaikan dengan lebih baik. Karena perumpamaan yang diberikan adalah perumpamaan yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Di mana di sini juga disebutkan perumpamaan yang kita semua mengalaminya. Sehingga diberikan perumpamaan ini agar kita paham tentang makna yang akan disampaikan. Di mana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini bahwasanya permisalan Rasul dengan seluruh para nabi sebelum beliau seperti orang yang membangun bangunan atau membangun rumah. Yang sebenarnya rumah itu sudah sempurna kecuali ada satu bagian yang belum. Yang manusia semuanya kagum dengan bangunan itu, kecuali satu ini masih kurang. Maka akulah yang disebutkan. Ini menunjukkan bahwasanya para nabi dan rasul ajaran mereka sama. Sejak zaman Nabi Adam sampai Rasulullah SAW, bangunannya sama, yaitu ajaran dari Rasulullah SAW dan seluruh para nabi dan rasul sebelum beliau itu sama, yaitu bagaimana mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah SWT. Bangunan yang dibangun, dakwah yang didakwahi manusia yang diajak kepadanya sama, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah SWT. Tidak ada bedanya. Walaupun dari sisi syariat mungkin ada beberapa furu' dari syariat yang berbeda. Tetapi secara umum, maka para nabi dan rasul, mereka semua sama dakwahnya mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah semata. Sejak zaman Nabi Adam sampai Rasulullah SAW. Kemudian juga, faedah dari hadis ini adalah bagaimana Rasulullah SAW adalah nabi penutup. Nabi terakhir yang Nabi mengatakan dengan jelas, ana khatamun nabiyyin, aku adalah penutup para nabi. Dan ini menunjukkan bahwasanya tidak ada nabi setelah beliau. Yang kalau ada yang mengaku menjadi nabi setelah Rasulullah, maka jelas itu adalah dusta. Karena Nabi SAW adalah penutup para nabi dan rasul. Kemudian juga faedah dari hadis ini bagaimana Nabi sebagai penutup dan beliau adalah yang paling bagus, yaitu artinya menyempurnakan ajaran para nabi dan rasul sebelumnya. Maka beliau menutup, mengakhiri risalah yang Allah SWT turunkan ke bumi ini melalui para nabi dan rasul, maka beliau terakhir, maka ditutup dengan diutusnya Nabi SAW. Maka beliau adalah sebaik-baik para nabi dan rasul.
Dan juga tentunya kitab yang diturunkan Al-Quran adalah sebaik-baik kitab yang Allah turunkan kepada umat manusia. Dan ini merupakan sebuah keutamaan yang Allah berikan kepada kita, ditakdirkan oleh Allah SWT menjadi umat Nabi SAW. Tentunya menjadi umat Nabi SAW itu adalah sebuah keutamaan, di mana Nabi SAW adalah Nabi terakhir, Nabi yang paling mulia, maka umatnya juga adalah umat yang paling mulia dari seluruh umat. Dan kita ditakdirkan menjadi umat Nabi SAW. Ini adalah sebuah keutamaan yang Allah SWT memilih kita. Yang mana umat-umat terdahulu mereka ingin menjadi umat Rasulullah SAW, karena umat Nabi SAW ibadahnya sedikit, tetapi diberikan pahala yang sangat banyak atau dilipat gandakan. Berbeda dengan umat-umat terdahulu yang umur mereka panjang, yang syariat mereka lebih berat. Tetapi umat Rasulullah SAW itu memiliki keutamaan tersendiri. Umat yang dari sisi syariat itu lebih sedikit daripada umat terdahulu, tetapi lebih sempurna. Tapi dari sisi pahala lebih banyak. Sebagaimana Nabi sendiri sebutkan, Nabi mengatakan bahwasanya perumpamaan aku dan orang-orang sebelumku, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, sebagaimana perumpamaan orang yang dia bekerja. Ada orang yang bekerja, kata Nabi, dari pagi sampai zuhur, maka dia diberikan upah seperti biasa, upah UMR ya kalau gitu. Upah standar. Dia bekerja dari pagi sampai zuhur. Itulah orang Yahudi ibaratnya. Lama, berat, upahnya standar. Sedangkan orang Nasrani ibaratnya, kata Nabi, bekerja dari zuhur ke asar. Upahnya juga standar. Pahala yang mereka terima standar. Tapi umatku, kata Nabi, seolah-olah bekerja dari asar menuju maghrib, waktunya lebih singkat, tapi pahalanya 2 kali lipat, upahnya 2 kali lipat. Maka umat-umat terdahulu adalah umat yang ingin sebenarnya menjadi umat Rasulullah SAW. Dan Allah SWT telah menyebutkan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Engkau atau kalian adalah umat terbaik yang pernah lahir di muka bumi ini. Maka umat terbaik adalah umat Rasul SAW. Yang mana walaupun kita umat terakhir, kata Nabi SAW, nahnu al-akhirun as-sabiquna yaumal qiyamah. Al-awwaluna yaumal qiyamah. Kata Nabi, kita adalah umat terakhir. Nahnu al-akhirun. Kita umat terakhir. Al-awwalun atau as-sabiquna yaumal qiyamah. Tetapi nanti di akhirat akan diproses pertama kali. Dan ini salah satu keutamaan menjadi umat Rasulullah SAW. Kemudian bab selanjutnya, yang ini juga menceritakan keutamaan umat Nabi SAW. Bab selanjutnya yang berjudul idza aradallahu rahmata ummatin qabada nabiyyaha qablaha. Idza aradallahu ta'ala rahmata ummatin qabada nabiyyaha qablaha. Apa artinya? Yaitu jika Allah SWT ingin merahmati suatu umat, maka Allah SWT akan mewafatkan nabinya sebelumnya. Allah SWT jika ingin merahmati suatu umat, maka Allah SWT mewafatkan nabinya sebelumnya. Maksudnya sebelum umat itu dihancurkan. Nabinya yang terlebih dahulu wafat, baru umatnya. Di sini disebutkan hadis dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha azza wa jalla idza arada rahmata ummatin min ibadihi qabada nabiyyaha qablaha faja'alahu laha faratan wa salafan baina yadayha wa idza arada halakata ummatin 'adzabaha wa nabiyyuha hayyun fa ahlakaha wa huwa yanzur fa aqarra 'ainaha bihalakatiha hina kadzabuhu wa asaw amrahu.
Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Allah SWT Azza wa Jalla jika ingin merahmati suatu kaum dari hamba-hambanya, maka Allah SWT akan mewafatkan nabinya sebelumnya, sebelum umat itu wafat ya, atau meninggal. Maka kemudian Allah SWT menjadikan nabinya tersebut sebagai faraton, sebagai yang mendahului, juga diartikan faraton sebagai pemberi syafaat, wasalafan, dan yang mendahulunya, mendahului umat tersebut. Wa idza arada halakata ummatin, jika Allah SWT ingin kehancuran suatu umat, azzabaha wa nabiyyu hayyun, maka Allah SWT akan menyiksa umat tersebut sedangkan nabinya masih hidup. Fa ahlakaha wa huwa yanzur, maka Allah SWT menghancurkan kaum tersebut sedangkan nabinya melihatnya, melihat kehancuran umatnya. Fa aqarra ainahu bihalakatiha, maka Allah SWT membuat nabi itu menjadi tenang dengan hancurnya umatnya tersebut. Hina kadzabu, ketika umat itu mendustakannya dan bermaksiat terhadap ajarannya atau perintahnya. Maka Nabi SAW dalam hadis yang mulia ini dengan jelas ya, menyebutkan bahwasanya Allah SWT jika ingin memberikan rahmat pada suatu kaum, maka Allah SWT membuat nabinya wafat terlebih dahulu, sehingga nabi tersebut menjadi syafaat, pemberi syafaat nanti kepada umatnya. Tapi sebaliknya, jika Allah SWT ingin menghancurkan suatu kaum, maka Allah SWT menghancurkan kaum tersebut sedangkan nabinya masih hidup. Dan kemudian nabinya melihat kehancuran umatnya. Ini bisa kita lihat contoh bagaimana umat kaum Nabi Nuh, Allah SWT hancurkan, Allah tenggelamkan yang mereka tidak beriman dan bermaksiat kepada Nabi Nuh. Allah SWT hancurkan mereka. Dan Nabi Nuh melihat umatnya ditenggelamkan oleh Allah SWT. Begitu juga nabi yang lainnya, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut. Itu bagaimana para nabi dan rasul tersebut melihat kaumnya, umat-umatnya dihancurkan. Tetapi Rasulullah SAW tidak. Umat Islam tidak seperti itu. Rasulullah SAW yang duluan wafat, baru setelah itu umatnya. Maka di sini ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW, Allah SWT ingin kebaikan kepada umat ini, di mana Allah SWT mewafatkan Nabi terlebih dahulu sebelum umatnya. Dan di sini disebutkan bahwasanya Nabi tersebut akan menjadi pemberi syafaat bagi umatnya. Dan tentunya syafaat dari Nabi SAW itu akan diberikan oleh Nabi SAW kepada umatnya di hari kiamat nantinya. Yang paling besar adalah, dan itu adalah khusus kepada Nabi SAW yang disebutkan, itu syafaatul uzma, syafaat yang paling besar di mahsyar, yang itu diberikan oleh Nabi SAW kepada seluruh umat manusia. Tidak hanya kepada umat beliau, tapi kepada seluruh manusia. Di mana di mahsyar kita dibangkitkan oleh Allah SWT dalam keadaan seperti kita dilahirkan, dikumpulkan di suatu tempat. Seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat dikumpulkan. Dan matahari didekatkan, kata Nabi SAW, qadra mil. Mil itu ada dua pendapat para ulama. Mil artinya adalah jarak di dunia ini. Kalau 1 mil itu berarti lebih kurang 1,6 kilometer. Sangat dekat. Atau yang lebih dekat lagi, yaitu mil yang dimaksud adalah mikhalah, yaitu alat untuk mencela, ya, mencela mata yang digunakan oleh orang-orang Arab biasanya. Matahari didekatkan, maka kemudian ketika itu manusia kepanasan. Seluruh manusia
dibiarkan oleh Allah SWT di mahsyar berdiri. Di mana mahsyar itu Allah sendiri sebutkan bagaimana sehari di mahsyar itu 50.000 tahun. Kita bisa bayangkan 50.000 tahun. Berapa umur kita jika dibandingkan dengan angka tersebut? Berapa kita hidup? 60, 70, 100 tahun. Jika dibandingkan dengan mahsyar 50.000 tahun. Kita tidak bisa bayangkan. Seluruh manusia dalam keadaan susah, sulit. Maka kemudian manusia mendatangi Nabi Adam alaihissalam, meminta syafaat. Meminta syafaat untuk apa? Agar dimulai hisab. Jadi syafaatnya agar mulai hisab. Jadi Allah SWT membangkitkan kita, kemudian Allah biarkan kita di mahsyar. Dibiarkan. Maka para manusia mendatangi Nabi Adam. Meminta kepada Nabi Adam untuk berbicara dengan Allah SWT agar dimulai hisab. Baru dimulai hisab. Nabi Adam mengatakan, saya enggak bisa memberikan syafaat. Kemudian mereka datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan, saya enggak bisa memberikan syafaat. Datang kepada Nabi Ibrahim, sama. Kepada Nabi Musa, Nabi Isa. Kemudian datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersujud di bawah arsy Allah SWT dan memuji Allah SWT dengan zikir, dengan pujian-pujian yang Allah ajarkan ketika itu. Bukan dengan pujian yang kita baca hari ini. Dengan kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, bukan itu. Pujian yang Allah ilhamkan kepada Rasul ketika itu. Maka Rasulullah SAW bersujud di bawah arsy Allah, memuji Allah. Kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak, sal tu'ta, isfa' tusyaffa. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah akan dikabulkan, berikanlah syafaat, maka engkau akan diberikan, mintalah syafaat akan diberikan. Maka ini syafaat Nabi SAW, yaitu syafaatul uzma. Yang mana syafaatul uzma adalah bagaimana Rasulullah SAW meminta kepada Allah agar dimulai sidang atau hisab. Hisab. Yang kita dihisab manusia semuanya. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Tapi Nabi SAW mengatakan, walaupun kita umat terakhir, kita akan dihisab pertama kali. Itulah makna dari perkataan Nabi SAW, nahnu al-akhirun al-awwaluna yaumal qiyamah. Kita adalah umat terakhir, tapi kita akan pertama kali dihisab di hari kiamat. Maka para nabi dan rasul, maka Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada manusia ketika itu untuk agar Allah SWT memulai hisab. Dihisab manusia. Setiap kita akan ditanya oleh Allah SWT satu persatu. Nabi SAW mengatakan, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada salah seorang di antara kalian kecuali akan berbicara dengan Allah secara langsung. Setiap kita berbicara dengan Allah secara langsung. Tidak ada antara dia dengan Allah penerjemah. Semua kita akan bicara dengan Allah SWT. Kita akan dihisab. Akan ditanya oleh Allah SWT apa yang kita lakukan di dunia ini. Kemudian juga Allah SWT akan menimbang amalan. Akan ditimbang. Ada mizan. Akan diberikan catatan amal kebaikan dan keburukan dan seterusnya. Ini hari yang panjang, ini yang lama. Tentunya kita tidak bisa membayangkan juga seperti di dunia. Karena kehidupan akhirat itu berbeda dengan dunia, tidak bisa disamakan. Tidak ada miripnya. Mungkin kita akan mengatakan kita berdiri dengan matahari yang sangat dekat. Udah, mungkin kalau di dunia mungkin bisa mati. Itu kalau perhitungan kita. Tapi akhirat beda. Maka kita tidak bisa mengkiaskan, membandingkan, membayangkan kehidupan akhirat dengan dunia, nggak bisa. Sangat berbeda, jauh berbeda. Dan umat manusia itu sangat banyak.
kita mengetahui bahwasanya para nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Abi Dzar disebutkan jumlah para nabi dan rasul, walaupun ya sebagian ulama melemahkan hadis ini. Dalam satu riwayat disebutkan jumlahnya 120.000 atau 124.000. Tapi sebagian ulama mengatakan hadisnya lemah. Setiap umat ada rasulnya. Kita bisa bayangkan kalau seandainya jumlah seperti itu, berapa umat manusia. Dan kita umat Rasulullah SAW umat yang paling sedikit dibandingkan umat-umat terdahulu. Makanya Nabi SAW menyuruh kita untuk menikah dengan wanita yang subur. Karena apa? Kata Nabi SAW, fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Karena aku ingin umatku paling banyak nanti di hari kiamat. Karena Nabi tahu dari seluruh banyak umat dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa banyak para nabi dan rasul. Yang hanya Allah SWT saja yang tahu jumlah mereka. Kita bisa bayangkan bagaimana jumlah nabi dan rasul 120.000, bukan 120 orang, 120.000. Setiap itu ada umatnya. Berapa jumlah manusia? Kita nggak tahu, hanya Allah SWT yang tahu. Dan kita, nabi kita cuma satu. Umat Rasulullah, umat akhir zaman. Maka ini kehidupan akhirat, kehidupan mahsyar yang sangat berbeda dengan dunia. Yang tentunya kita tidak bisa mengkiaskan. Tidak bisa kita mengkiaskan. Yang mana Nabi SAW akan memberikan syafaat kepada umatnya. Dan ini adalah salah satu keutamaan umat Nabi SAW. Dan kita bersyukur kepada Allah SWT, Allah memilih kita menjadi umat Nabi. Dan itu adalah pilihan takdir. Kita tidak pernah meminta kepada Allah. Tidak pernah kita minta. Dan kita bisa bayangkan kalau kita misalnya jadi umat Nabi Adam, atau umat Nabi Musa, Nabi Nuh. Tapi Allah SWT mentakdirkan kita menjadi umat Rasulullah SAW. Ini sebuah kenikmatan. Ini sebuah nikmat dari Allah SWT yang wajib kita syukuri. Di mana Rasulullah beliau adalah Nabi terakhir yang beliau banyak memberikan syafaat. Dan Nabi SAW memang meminta kepada Allah SWT agar umatnya yang paling banyak masuk surga. Dan itu dikabulkan oleh Allah SWT. Di mana disebutkan bahwasanya 2/3 dari penduduk surga adalah umat Nabi SAW. Atau disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya penduduk surga jumlahnya adalah 120.000 shaf. 120.000 shaf barisan. Kita nggak tahu panjangnya shaf. 80.000 shafnya adalah dari umat Nabi SAW. Maka ini adalah sebuah keutamaan kita menjadi umat Nabi. Makanya para umat terdahulu mereka ingin menjadi umat Nabi SAW. Di mana Nabi SAW adalah umat yang beliau adalah yang memberikan syafaat yang sangat banyak kepada umatnya. Di antaranya tadi syafaatul uzma, itu syafaat kepada seluruh manusia. Kemudian syafaat, bagaimana Nabi SAW memberikan syafaat kepada umatnya yang tadinya divonis neraka, maka ada yang mendapatkan syafaat Nabi kemudian tidak masuk neraka. Ada sebagian yang mereka mendapatkan syafaat dari Nabi SAW dinaikkan derajatnya di surga dan seterusnya. Tapi itu semua tentunya ada syaratnya. Maka setelah bab ini masih sebenarnya berkaitan dengan bagaimana syafaat Nabi. Di sini disebutkan bab setelah ini, bab itsbatu haudi nabiyina sallallahu alaihi wasallam wa sifatihi. Itu bab tentang haud, yaitu telaga Nabi SAW dan sifat-sifatnya. Ini juga adalah salah satu syafaat dari Nabi SAW. Bahwasanya Nabi SAW menjanjikan kepada umatnya mendapatkan minuman dari telaga beliau.
dalam bab ini disebutkan oleh Imam Muslim banyak riwayat tentang haud atau telaga Nabi SAW, yang mana di sini disebutkan oleh Imam Muslim. Bab ini cukup panjang, lebih kurang 30 hadis disebutkan oleh Imam Muslim, atau lebih dari 30 hadis disebutkan oleh Imam Muslim tentang sifat telaga Nabi SAW, yang mana para ulama menjelaskan bahwasanya haud atau telaga Nabi itu hadisnya adalah mutawatir, hadis yang sangat banyak. Termasuk juga hadis yang mutawatir adalah tentang syafaat Nabi, hadis tentang syafaat, dan juga hadis tentang telaga Nabi, yang sebagian orang-orang Mu'tazilah atau orang-orang yang mendahulukan akal mereka nggak percaya dengan syafaat. Termasuk mereka orang-orang Mu'tazilah sangat anti terhadap syafaat. Menurut logika mereka, nggak mungkin orang yang sudah divonis neraka kemudian batal masuk neraka, atau orang yang sudah masuk neraka kemudian dikeluarkan. Itu menurut mereka nggak mungkin. Padahal hadis-hadis syafaat hadis yang mutawatir, hadis yang sangat banyak. Termasuk juga haud, telaga Nabi SAW, itu dibantah oleh orang-orang yang mendahulukan akal mereka. Padahal di sini dalam Sahih Muslim disebutkan lebih kurang 32 hadis tentang syafaat, tentang telaga Nabi SAW. Di sini kita lihat hadis yang pertama, hadis dari Jundub, sahabat Nabi SAW, Jundub radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ana faratukum 'alal haud. Jundub mengatakan, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, aku akan menunggu kalian di telaga. Subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku menunggu kalian di telaga. Kemudian hadis selanjutnya dari Sahal radhiyallahu ta'ala anhu, yaqulu sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ana faratukum 'alal haud. Man warada syariba wa man syariba lam yadma abada. Wala yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni thumma yuhalu baini wa bainahum. Qala Abu Hazim fasami'a Nu'man bin Abi Ayyas wa ana uhaddithum hadzal hadits faqala hakadha sami'tu Sahlan yaqul faqultu na'am. Hakadha sami'ta Sahlan yaqul qala faqultu na'am. Na'am. Qala wa ana ashhadu ala Abi Sa'id Al-Khudri la sami'tuhu Yazid fayaqul an innahum minni fayuqalu innaka la tadri ma amilu ba'dak fa aqulu suhqan liman baddala ba'di. Nabi SAW mengatakan, aku menunggu kalian di telaga. Siapa yang mendatangi telaga tersebut, siapa yang bisa sampai di telaga, dia pasti akan minum dari telaga tersebut. Dan siapa yang minum dari telaga tersebut, maka dia tidak akan haus selamanya. Dan akan datang nantinya kepadaku kaum yang aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku. Kemudian terhalangi antara aku dengan mereka. Kemudian disebutkan dari perkataan perawi hadis bahwasanya di antara mereka mengatakan, sesungguhnya mereka dariku. Kata Nabi, mereka itu adalah umatku. Kenapa terhalang? Kemudian dikatakan kepada Nabi SAW, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau. Maka Nabi mengatakan, suhqan, menjauhlah bagi orang yang telah merubah-rubah ajaranku, kata Nabi SAW. Merubah-rubah setelahku. Itu telah merubah ajaranku atau agamaku. Di sini hadis ini menunjukkan, ini hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Jundub, kemudian Sahal, kemudian Abi Sa'id Al-Khudri, di mana Nabi SAW tadi mengatakan, aku menunggu kalian di telaga. Dan siapa yang mendatangi telaga, artinya bisa sampai ke telaga, maka dia pasti akan minum darinya. Dan siapa yang minum darinya, dia tidak akan haus selamanya. Kata Nabi SAW, ada orang yang berusaha mendekat ke telaga, tapi dia terhalangi. Yang aku mengenal dia dan dia mengenalku. Maka Nabi bertanya kepada malaikat yang menghalangi orang-orang tersebut.
Nabi mengatakan dia adalah umatku. Maka dikatakan kepada Nabi SAW, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau. Maka Nabi SAW mengatakan suhqan. Suhqan artinya menjauh. Menjauhlah bagi orang yang dia merubah-rubah setelahku. Yaitu merubah apa? Merubah agama. Hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya orang-orang yang dia, ya sebagian ulama di sini disebutkan oleh Imam Nawawi, bahwasanya sebagian para ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud yang mereka terhalangi untuk minum dari telaga Nabi adalah orang yang murtad. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Sebagian lagi mengatakan tidak, bahwasanya adalah bukan orang yang murtad, tapi dia adalah orang yang dia merubah-rubah ajaran Nabi SAW, menambah-nambah ajaran Nabi atau melakukan perbuatan bid'ah. Dengan dalil baddala, yaitu merubah-rubah. Wallahu alam, ya. Di sini menunjukkan bahwasanya melakukan perkara bid'ah, yaitu merubah ajaran Nabi SAW, menambah-nambah atau mengurangi, ya, di mana tentunya bid'ah itu kata para ulama secara umum, secara asal ada dua macam. Ada bid'ah hakiki, bid'ah yang semata-mata memang itu tambahan yang tidak ada dasarnya, atau bid'ahnya sifatnya idhofi, yaitu tambahan. Hakiki maksudnya tidak ada, memang contoh dari Nabi SAW asal muasalnya nggak ada, tidak ada sama sekali. Dia semata-mata membuat syariat baru, atau dia menambah-nambah, baik menambah itu dalam tata cara, bilangan, maka itu semua termasuk hal yang dilarang. Dan hadis ini memberikan sebuah peringatan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Perkara-perkara yang menambah dari ajaran Islam, di mana Islam sudah sempurna. Allah SWT katakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini kata Allah, sudah aku sempurnakan agama. Sudah sempurna agama ini, tidak perlu ditambah. Nabi SAW mengatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Siapa yang membuat ahdatsa, artinya membuat sesuatu yang baru dari urusan kami, yaitu agama ini, maka perkara tersebut tertolak. Yang lebih umum lagi riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang melakukan suatu amalan yang amalan itu tidak ada tuntunannya dari kami, bukan bagian dari urusan kami, kata Nabi, dari urusan agama ini, maka amalannya ditolak. Maka hadis ini memberikan peringatan kepada kita untuk kita senantiasa ittiba, yaitu mengikuti apa yang sudah ditinggalkan oleh Nabi. Ajaran Islam sudah sempurna, mari kita ikuti. Tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurang. Kalau kita melakukan tambahan atau pengurangan, kita salah satunya diancam tidak mendapatkan syafaat Nabi, di mana tidak minum dari telaga Nabi SAW. Yang keutamaannya tadi salah satunya Nabi mengatakan, siapa yang minum dari telagaku maka dia tidak akan haus selamanya. Kemudian juga faedah dari hadis ini, bahwasanya Nabi SAW mengenal umat-umatnya setelahnya. Walaupun mungkin Nabi SAW tidak berjumpa dengan umatnya. Bagaimana Nabi SAW bisa mengenal umatnya? Nabi pernah ditanya. Maka Nabi SAW mengatakan bahwasanya umatku itu akan bercahaya. Yang bercahaya apa? Anggota tubuh yang dia basuh ketika berwudu. Di mana Nabi mengatakan, ya'ti ummati yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Bahwasanya umatku nanti akan datang di hari kiamat ghurrah muhajjalin yaumal qiyamah. Itu ghurrah itu cahaya yang ada di kepala.
Ibaratnya kata para ulama, ghurrah itu adalah kuda yang di kepalanya ada warna putihnya. Maka yang dibasuh, anggota tubuh yang kita basuh ketika wudu itu akan bercahaya di hari kiamat, dan dengan itulah Nabi mengenal kita. Di mana Nabi juga memberikan sebuah perumpamaan, kalau seandainya kalian melihat di suatu lembah kuda-kuda yang seluruhnya berwarna hitam, kemudian di antara kuda itu ada kuda yang ada belang putihnya, bisakah kalian mengenalnya? Kata sahabat, iya. Begitulah aku mengenal umatku, kata Nabi, di hari kiamat nantinya. Maka kita yang mengaku umat Nabi SAW, bagaimana cara kita bisa mengaku menjadi umat Nabi? Tidak bisa pengakuan, tidak ada pengakuan di hari kiamat. Tapi ketika kita melaksanakan syariat, dalam hal ini terkhusus menjaga sholat yang 5 waktu, maka akan menjadi tanda bahwasanya itu adalah umat Nabi. Lalu bagaimana sebagian kaum muslimin yang dia mengatakan muslim tapi enggak sholat? Na'udzubillah. Dia muslim tapi enggak sholat. Bagaimana Nabi bisa mengenal dia di hari kiamat? Tidak ada KTP di hari kiamat. Bagaimana bisa dia diakui menjadi umat Rasul? Maka tidak ada pengakuan di hari kiamat. Yang ada adalah bagaimana kita dilihat oleh Nabi SAW athar dari pengaruh atau bekas sujud dan bekas anggota wudu yang kita basuh di dunia ini. Maka ini adalah salah satu di mana Nabi SAW bisa mengetahui atau mengenal umatnya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya memang orang-orang yang mereka melakukan perbuatan bid'ah ataupun kufur, murtad, mereka akan dijauhkan dari telaga, dijauhkan. Dia tidak akan sampai ke telaga, tapi dia dijauhkan oleh malaikat. Dia terhalang untuk bisa mendatangi telaga Nabi, sehingga dia tidak bisa minum dari telaga Nabi. Dan ini menunjukkan bahwasanya sebaliknya, orang yang bisa sampai ke telaga Nabi dan bisa minum adalah sebuah kehormatan, adalah sebuah karamah, sebuah kemuliaan yang Allah SWT berikan lewat nabinya. Dan ini salah satu syafaat. Bagaimana Nabi SAW memberikan syafaat kepada umatnya sehingga umatnya bisa minum dari telaganya di saat dalam keadaan susah, dalam keadaan panas. Tapi Nabi SAW itu memiliki telaga yang umatnya bisa minum darinya, yang kemudian siapa yang minum dari telaga tersebut, maka dia tidak akan haus selamanya. Wallahu ta'ala alam. Kita bermohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita termasuk yang bisa minum dari telaga Nabi SAW di mahsyar dan dari hari kiamat nantinya. Kita cukupkan dulu pembahasan ini dan kita lanjutkan nanti insyaAllah. Hadis-hadisnya masih banyak ya, masih berkaitan dengan telaga Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.